Kita masih bicara tentang bus, melanjutkan bahasan pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu telah dijelaskan bahwa bus adalah saluran-saluran yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya, di mana bus ini berfungsi sebagai lintasan untuk mengirimkan atau transmisi data, informasi, atau instruksi. Ada pula yang mengatakan bahwa sebenarnya bus itu adalah sarana untuk komunikasi antara komponen satu dengan komponen lainnya. Hal ini tidak salah. Memang bus salah satu fungsinya adalah itu. Bus sendiri bermakna jalur. Nah, seperti yang dijelaskan pada sesi yang lalu, bahwa bus ini tidak hanya terdiri dari satu saluran saja. Kalau di sini kami gambarkan sebagai satu garis saja, bus-bus ini adalah untuk memudahkan pemahaman. Aslinya, bus ini terdiri dari banyak saluran. Dan telah kami sebutkan pada sesi yang lalu bahwa jumlah saluran itu bisa mencapai puluhan totalnya. Bahkan ada kemungkinan bisa di atas 100 saluran. Saluran yang begitu banyak itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 3 kelompok bus, yaitu di sini ada control bus atau bus control, kemudian ada data bus atau bus data, dan address bus atau bus address atau bus alamat. Nah, ketiga macam bus ini membentuk satu kesatuan yang utuh, yang akhirnya dikenal dengan nama bus system, atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem bus. Jadi di sini saluran-saluran ini sebenarnya adalah sistem bus, di mana saluran-saluran itu terdiri dari 3 macam bus ini. Mereka berjalan secara bersamaan. Nah, apa fungsi dari masing-masing kelompok ini? Data bus adalah saluran yang digunakan untuk pengiriman data atau informasi, di mana jumlah salurannya ini banyak sekali, yaitu ada yang 8 saluran, 16 saluran, 32 saluran, atau 64 saluran. Kalau yang 8 saluran itu untuk komputer-komputer tipe lama. Sedangkan untuk komputer zaman sekarang, kebanyakan adalah sudah terdiri dari 64 saluran. Biasanya orang menyebut 64 bit. Sebetulnya 64 bit ini adalah lebar bus ya, yang menunjukkan bahwa di situ ada 64 saluran paralel. Sebenarnya begitu. Nanti pada bahasan berikutnya akan lebih jelas apa 64 saluran atau lebar bus 64 bit. Nah, ini ada jumlah salurannya sebanyak ini. Yang sekarang ingat, jumlah saluran kebanyakan adalah 64 saluran. Karena komputernya yang sekarang ini mayoritas adalah komputer 64 bit. Nah, kemudian apa fungsi daripada address bus atau bus address? Disinilah tempat untuk menyalurkan tentang alamat atau tujuan. Tujuan atau alamat data itu di mana akan dituliskan atau di mana akan dibaca. Jadi di sini menunjukkan tentang bus yang dikirim ini nanti di mana harus dituliskan. Atau data yang lewat di sini berasal dari perangkat mana, dari tujuan mana, dari alamat mana. Jadi address bus adalah membawa data-data tentang alamat atau tujuan, di mana data itu akan dibaca atau dituliskan. Sedangkan control bus ini berfungsi untuk membawa sinyal-sinyal kontrol. Sinyal kontrol itu untuk menentukan operasi apa yang akan dilakukan terhadap data-data ini. Misalnya operasi penyimpanan, berarti di situ sinyalnya memerintahkan untuk menyimpan data itu sesuai dengan alamat yang telah ditentukan yang dibawa oleh address bus ini. Atau mungkin operasi pembacaan data dari memori.
maksudnya di sini. Atau mungkin operasi lain, misalnya kalau di prosesor, misalnya operasi aritmatik atau operasi-operasi lainnya. Jadi di sini bisalah kalau kita katakan bahwa control bus ini membawa sinyal-sinyal instruksi, antara lain seperti itu. Nah, kalau data bus ini banyaknya antara 8 sampai 64 saluran, maka untuk address bus ini banyaknya saluran pada berkisar 16 sampai 32. Yaitu ada yang 16, ada yang 20, ada yang 24, ada yang 32. Sedangkan untuk control bus atau bus control itu banyak salurannya antara 4 sampai 10 saluran. Di mana banyaknya saluran ini sangat bergantung dari desain atau teknologi perangkat komputer itu sendiri. Dalam kaitan ini misalnya kalau motherboard ya sangat bergantung pada teknologi atau desain dari motherboard itu sendiri. Nah, ini adalah bahasan mengenai bus. Ingat di sini bahwa pada dasarnya garis-garis yang kami tuliskan di sini ini adalah terdiri dari banyak saluran yang merupakan perpaduan dari 3 bus ini, yaitu control bus, data bus, address bus. Ketiganya ini disebut sebagai bus system atau sistem bus. Jadi ini adalah sistem bus, ini sistem bus, ini sistem bus, dan semua saluran ini adalah sistem bus. Nah, dari penjelasan tadi, kalau dikatakan bahwa bus ini merupakan jalur-jalur atau saluran untuk mengkomunikasikan atau untuk komunikasi antar perangkat atau komponen komputer yang terhubung di sini. Betul juga kalau dikatakan semacam itu. Itu sekilas bahasan mengenai bus atau sistem bus. Dan akan kita lanjutkan pembicaraan tentang bus data pada sesi berikut.